Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Wa qala Allah ta'ala aidan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ilmuwan murni non-muslim Amerika, penulis buku 100 tokoh terkemuka sepanjang sejarah, Michael Hart, pernah melakukan penelitian yang sangat panjang selama 23 tahun untuk mengurutkan siapa orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah untuk 100 orang yang paling berpengaruh. Dia menempatkan ilmuwan dari Inggris Sir Isaac Newton pada posisi yang istimewa karena memang rumusnya, hukum-hukumnya banyak digunakan pada kehidupan kita saat ini, sehingga tidak ada yang mengalahkan Sir Isaac Newton kecuali hanya satu orang saja, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad setiap ucapnya padat, berisi, berhikmah, dan beliau tidak pernah berucap illa wahyu yuha, kecuali wahyu saja yang menjadi sumber pengetahuan, sumber sains, sumber teknologi, sumber engineering, yang paling utama adalah sumber kebenaran. Hadirin, di antara hukum Newton ada hukum Newton yang ketiga yang bunyinya aksi sama dengan reaksi. Apa yang kita simpan itu sama dengan apa yang kita terima, atau apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita terima. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat berhubungan dengan aksi sama dengan reaksi. Salah seorang ustadz mengambil contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang terakhir yang tadi dibacakan, laha ma kasabat, baginya pahala balasan dari kebaikan yang dia lakukan, dan akan dibebankan kepadanya balasan dosa yang dia lakukan. Atau dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah untuk sesuatu yang kecil, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat sebesar debu, sebesar zarah dari kebaikan, maka dia akan melihat dan menerima balasannya. Dan barang siapa berbuat secuil sebesar debu dari dosa, maka dia akan melihat dan dia akan menerima balasannya. Hadirin sekalian, ada kisah hikmah berhubungan dengan ini. Tentunya ini berhubungan dengan keadilan Allah. Allah akan membalas apa yang kita lakukan sama persis. Hadirin, ini ditulis dalam kisah hikmah, pernah disampaikan oleh Ustadz Khalid diantaranya. Ini tidak ditulis pada hadis yang masyhur, hadis riwayat Imam Bukhari atau yang lainnya. Suatu ketika Nabi Musa pernah memohon kepada Allah untuk ditunjukkan keadilan Allah. Ya Rabb, tunjukkan keadilanmu di dunia ini. Allah hanya memerintahkan Nabi Musa untuk datang ke sumber mata air, kemudian sembunyi, nyumput kalau bahasa kita, agar tidak kelihatan oleh orang lain. Maka Nabi Musa pun datang ke sumber mata air, kemudian dia sembunyi. Setelah itu tak lama datang seorang saudagar kaya, gagah, membawa kuda, memakai kuda, kemudian minum
dari sumber air itu. Kemudian setelah itu dia pergi. Namun sebelum pergi tanpa sadar jatuh uang sekantong emas. Dalam satu riwayat itu jumlahnya 1000 keping. Saat ini emas lagi mahal. Kalau uang kita saat ini sekitar 12 miliar. Hadirin. Tak lama setelah itu datang anak kecil ABG. Kemudian minum di tempat air itu. Kemudian dia pulang. Namun sebelum pulang dia menemukan sekantong uang emas itu. Dia ambil, kemudian dia pergi. Kemudian tak lama setelah itu datang orang tua, kakek-kakek tua, buta, tergopoh-gopoh. Datang ke sumber mata air, kemudian dia minum air. Ketika dia masih di tempat air, datang kembali saudagar kaya yang tadi uangnya jatuh. Saudagar itu bertanya, "Wahai Tuan, apakah engkau menemukan uangku yang jatuh?" Kata kakek tua buta, "Tidak, saya buta, tidak melihatnya." Namun kata saudagar itu, "Di tempat ini tidak ada orang lain kecuali engkau. Engkau pasti mengambil uangku." Maka dia pun kekeh dan dia membunuh kakek tua itu. Maka tertinggal Nabi Musa, "Ya Rabb, ada apa ini? Di mana letak keadilanmu?" Maka Allah menjelaskan, "Wahai Musa, apakah engkau tidak tahu? Saudagar kaya itu dulu dia memiliki seorang karyawan yang berhak menerima gaji. Gajinya yakni 1000 keping emas. Sebelum dia ngambil gaji, dia keluar untuk satu keperluan. Namun dalam perjalanan keperluannya, dia dicegat oleh seorang penyamun dan dibunuh. Wahai Musa, apakah engkau tahu siapa kakek-kakek tua yang dibunuh itu? Kakek-kakek itu dulunya adalah penyamun, dan dia yang membunuh karyawan saudagar tadi yang berhak menerima 1000 keping emas itu. Wahai Musa, apakah engkau tidak tahu siapa anak laki-laki ABG itu?" Kata Allah, anak laki-laki itu adalah ahli waris, anak dari karyawan saudagar yang dibunuh itu. Sehingga jelas uang itu bukan milik saudagar, namun milik karyawannya. Jumlahnya sama seperti itu, milik karyawannya sudah meninggal, dan itu jatuh kepada ahli warisnya, anak kecil yang tadi mengambil uang itu. Kemudian kakek-kakek yang membunuh, Allah balas dengan dibunuh lagi. Artinya aksi sama dengan reaksi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita terima sama persis. Hadirin, itu urusan yang besar. Ada urusan yang kecil, dan Allah pun membalas. Ketika surat Al-Jaljalah turun, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apabila seorang itu berbuat secuil dari dosa, maka dia akan melihat dan menerima balasannya. Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, jika saya berbuat secuil dosa, apakah Allah akan membalasnya?" Sabda Rasul, "Ya Abu Bakar, apabila engkau dalam kehidupanmu merasakan secuil kesedihan dalam hidupmu, ketahui itu sebagai balasan dari secuil dosa yang pernah engkau lakukan." Hadirin, jika kita kejeduk pintu, motor kempes, atau motor kejeduk, jangan menyalahkan orang lain. Bahasa gampangnya istighfar, karena itu berhubungan dengan dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin, saya pernah diajarkan oleh seorang Ustadz Yadi yang mengajarkan menghafalkan Al-Quran dengan metode yadain, 2 tangan. Kata beliau, menghafalkan Al-Quran itu yang bagus, biar memorinya lama, itu di memori bawah sadar. Beliau mencontohkan begini, ada seorang anak ABG laki-laki membenci betul kepada ayahnya dalam keadaan apapun, sampai ibu bapaknya mendatangi seorang ustadz, "Pak Ustadz, kenapa anak saya selalu benci kepada ayahnya padahal kami menyayanginya?" Ustadz itu hanya bertanya, "Apa yang pernah ibu bapak lakukan terhadap dia?" "Tidak, saya menyayangi dia." "Coba kalian ingat-ingat sejak saat ini sampai ketika dia lahir." Mereka merenung, baru mereka sadar ketika ABG ini bayi tidur terlentang, terjadi percekcokan antara ayah dan ibunya. Ayahnya marah, diambil piring, dilempar ke ibunya. Bayi itu tidak bicara karena memang belum bisa bicara, namun dia mengetahui itu.
maka kejadian itu masuk pada long term memory, memori jarak panjang, memori bawah sadar. Ibu bapaknya baru sadar dan disampaikan kepada ustadz, dia itu dosa kalian, minta maaf kalian kepada putramu. Maka setelah minta maaf clear, anaknya tidak marah lagi. Hadirin, kejadian seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ini ditulis pada ensiklopedia hadis. Di zaman Rasulullah, apabila seorang ibu melahirkan seorang anak, maka dibawa kepada Rasulullah untuk ditahnik dan minta didoakan. Maka seorang sahabiah Ummu Qais datang kepada Rasulullah membawa bayinya untuk diserahkan kepada Rasulullah untuk didoakan. Maka digendong bayi itu oleh Rasulullah. Ketika digendong, maka bayi itu pipis di pangkuan dan di pakaian Rasulullah. Ummu Qais merasa malu, maka diambil bayi itu dengan direnggut paksa. Maka oleh Rasulullah diberikan. Namun Rasulullah berpesan seperti ini, wahai Ummu Qais, air pipis putramu di pakaianku bisa aku bersihkan dengan air, namun renggutanmu kepada bayimu tidak bisa dibersihkan. Artinya secuil dosa, secuil kesalahan, secuil yang membuat orang lain tidak nyaman, maka itu membekas dan itu tidak bisa dibersihkan. Maka di bulan Ramadan ini sangat bijak jika kita merenung apa yang pernah kita lakukan untuk mohon maaf kepada Allah, agar Allah tidak balas kita dengan sesuatu yang menyedihkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, kita hafal betul bahwa tujuan dari saum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin, ciri takwa tidak kurang dari 17 dalam Al-Quran ditulis, bahkan detailnya tidak kurang dari 37 dalam Al-Quran. Di antaranya ditulis dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 bahwa ciri orang yang bertakwa allazi yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina al ghaid wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa adalah bersedekah dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Wal kadzibina al ghaid, kemudian menahan nafsu amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Hadirin, yang paling utama jika kita mau belajar memaafkan atau berbuat baik, yakni yang paling utama kepada keluarga. Sehingga Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, khairukum khairul li ahlikum wa ana khairul lakum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang paling baik pada keluarga. Hadirin, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah lembutkan hati kita, Allah terima saum kita, sehingga Allah berikan kita predikat takwa. Walaupun Rasulullah berpesan, rubba saimi laisa lahu min siyami illal ju' wa rubba qaimi laisa lahu min qiyami illas sahar. Banyak sekali orang yang saum namun tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali hanya lapar saja, dan banyak sekali orang yang sholat taraweh atau sholat apapun, dia tidak dapat apa-apa dari tarawehnya kecuali dia lelah saja. Hadirin, rubba itu ulama menafsirkan banyak sekali, logikanya lebih banyak yang saumnya tidak diterima. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita, semoga Allah terima saum kita, sehingga Allah tetap berikan ketakwaan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi bil iman, alhamdulillahi bil islam, alhamdulillahi bil Quran, alhamdulillahi ala kulli ni'mah, alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati ya qadiyal hajat. Ya Rabb, ampuni dosa sebesar apapun dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Rabb, ampuni kami.
Jika kami kepada orang lain lembut, soleh, namun kepada keluarga kami masih kasar, hentikan kekasaran kami ya Rabb. Ampuni kami jika kepada yang lain kami dermawan, namun kepada keluarga kami masih pelit, hentikan kepelitan kami ya Rabb. Ya Rabb, ampuni kami jika kami masih bengis, pemarah kepada keluarga ya Rabb. Hentikan bengis kami dan pemarah kami ya Rabb. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan pernah Engkau hukum dan siksa kami jika kami salah dan lupa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.